Saat sedang mencuci muka, gadis itu melihat jerawat keturunan keluarganya tiba-tiba memudar. Ia mengusap wajahnya dengan handuk, dan jerawat itu benar-benar hilang. Ia teringat 2,5 jam yang lalu ayahnya menabrak seekor hewan aneh dengan tanduk bercahaya. Itu unicorn ajaib pembawa keberuntungan. Namun tiba-tiba, ayahnya memukul kepala unicorn itu dengan tongkat besi hingga hancur. Pada saat itu juga, tubuh mereka berlumuran darah. Mungkin perubahannya terkait unicorn itu. Benar dugaan Xiaomei. Tak lama, sang ayah menyadari keanehan. Rabun jauhnya hilang. Kacamata justru membuatnya buram. Tapi saat dilepas, penglihatannya sangat jelas. Matanya kembali normal. Awalnya Dashan tak ambil pusing. Namun, saat membantu Taipan Kanker mengurus wasiat, mobilnya berguncang hebat. Mendengar keributan, semua orang keluar memeriksa. Dan ternyata unicorn itu hidup kembali. Saat unicorn berjuang keluar mobil, seketika, seorang wanita menembak kepalanya. Melihat unicorn itu mati lagi, Dashan sadar kejadian ini tak bisa ditutupi. Ia pun terpaksa mengakui insiden tabrakan serta perubahan aneh pada tubuh mereka. Sang Taipan segera menyadari bahwa unicorn itu punya kemampuan penyembuhan luar biasa. Muncul ide gila untuk melakukan transfusi darah demi memperpanjang hidupnya. Ia meminta dokter menggiling tanduk unicorn menjadi bubuk, merebusnya dengan air, lalu memasukkan seluruh cairan tersebut ke dalam infusnya. Besoknya, semua terkejut. Taipan yang sekarat itu pulih, bahkan lebih bugar dari sebelumnya. Ia pun serakah ingin menggiling seluruh tubuh unicorn jadi bubuk untuk dijual mahal ke wanita lain, agar hartanya naik 1000 kali lipat. Saat yang lain gembira, Xiaomei merasa ada yang aneh. Ia segera ke kamar mengecek info unicorn, dan menemukan makhluk ini muncul sejak abad pertengahan. Dulu, bangsawan tahu unicorn bisa menyembuhkan penyakit, lalu memburunya. Meski sembuh, mereka terkutuk dan mati misterius. Kini, Taipan yang gila harta tak percaya legenda itu. Saat ia menyuruh anak buahnya mengangkut bangkai unicorn, listrik tiba-tiba padam. Dashan yang curiga hendak memeriksa, namun sang dokter justru mendadak tewas tertusuk tanduk unicorn. Sebelum sempat bereaksi, terdengar raungan mengerikan dari luar. Para pengawal pun langsung mengepung ke arah sumber suara. Mereka lalu menembaki monster itu. Namun para pengawal bukan tandingannya, dan tewas seketika. Saat monster lengah, Laura keluar dari bawah mobil dan lari ke rumah mewah sementara unicorn mengejar. Laura berhasil masuk dan mengunci pintu. Unicorn sempat mendorong pintu lalu tenang dan menatap Laura. Tanduknya mulai bersinar. Merasa makhluk itu tak berniat jahat, Laura pun mengulurkan tangan menyentuh tanduknya. Terdengar tembakan, pengawal pun mengusir unicorn itu. Saat berkumpul kembali di rumah, mereka berdiskusi mengapa unicorn tak menyerang Amy. Amy menjelaskan ia pernah menyentuh tanduknya dan merasa terhubung hingga paham bahasa mereka. Ternyata, unicorn itu mencari anaknya yang hilang. Itulah sebabnya para ilmuwan diserang saat menemukan mayat unicorn di gedung. Mendengar itu, sang Taipan bukannya mengembalikan unicorn, malah bersiap menangkap induknya juga. Mereka bersenjata lengkap, mengikuti jejak darah unicorn yang tertembak hingga ke hutan lebat. Benar saja, unicorn betina itu sedang mengobati lukanya dengan tanduk. Sang Taipan mendekat perlahan, hendak menangkapnya hidup-hidup. Namun tiba-tiba, terdengar suara aneh. Saat pengawal menoleh, muncul unicorn bertanduk 3. Tanpa sempat bereaksi, unicorn itu mencengkeram pengawal, lalu lenyap di kabut. Malam gelap melindunginya. Tembakan sang Taipan tak pernah kena sasaran. Matt memakai kacamata malam agar bisa melacak jejaknya. Merasa terdesak, mereka gegas lari ke rumah. Namun karena unicorn sangat cepat, mereka tetap